Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi permintaan atau demand. Materi terkait dengan permintaan merupakan bagian dari materi pasar dan terbentuknya harga pasar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagian dari materi tema 3, yaitu ilmu ekonomi, manusia, dan upaya pemenuhan kebutuhannya. Di video pertama kita bahas pengantar ilmu ekonomi, kemudian di video kedua kita bahas tentang kegiatan ekonomi, dan pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan pasar dan terbentuknya harga pasar. Kita mulai dengan materi permintaan atau demand. Biasanya, orang akan melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Keinginan seseorang untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa inilah yang disebut dengan permintaan. Jadi permintaan adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa. Pengertian lain dari permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh seseorang atau konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi, permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Antara lain adalah yang pertama, tingkat harga barang itu sendiri. Yang kedua, tingkat pendapatan. Yang ketiga, perilaku atau selera konsumen. Yang keempat, perkiraan harga di masa yang akan datang. Yang kelima, harga barang lain atau substitusi dan barang pelengkap atau komplementer. Yang keenam, tren atau perubahan mode. Yang ketujuh, perilaku produsen. Dan yang kedelapan adalah jumlah penduduk. Dan selain dari kedelapan faktor ini, masih banyak juga faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi permintaan. Namun kita akan membahas sebagian dari faktor-faktor tersebut. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan menyatakan bahwa hubungan antara jumlah barang yang diminta dan tingkat harga berkolerasi negatif atau berbanding terbalik. Artinya, jika tingkat harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Dan sebaliknya, jika tingkat harga turun, maka jumlah barang yang diminta mengalami kenaikan. Karena hukum permintaan itu dia berkolerasi negatif. Ketika harga naik, maka jumlah yang diminta turun, sedangkan jika harganya turun, maka jumlah yang diminta naik. Atau dia berbanding terbalik. Hukum permintaan ini berlaku ceteris paribus, artinya adalah faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap tetap. Itulah arti dari ceteris paribus. Faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap tetap. Jadi, hukum permintaan itu menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Supaya memudahkan teman-teman untuk memahami terkait dengan hukum permintaan dan juga tentang bagaimana hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harganya, ini adalah tabel atau schedule dari demand atau permintaan, schedule permintaan, dan juga kurva permintaan. Schedule permintaan atau demand schedule. Apa artinya? Schedule permintaan adalah suatu daftar yang menggambarkan atau menunjukkan tentang jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada tingkat harganya. Schedule permintaan harus mencerminkan hubungan yang logis antara tingkat harga dengan jumlah barang dan jasa yang diminta. Yang mana schedule permintaan ini bisa teman-teman lihat ada daftar harga dan jumlah yang diminta. Berapa harganya dan berapa jumlah barang yang diminta. Yang mana hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta ini harus logis. Artinya sesuai dengan hukum permintaan, ketika harganya turun, maka jumlah barang yang diminta akan
naik. Sedangkan jika harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Karena hukum permintaan adalah dia antara harga dan jumlah barang yang diminta itu hubungannya adalah berkolerasi negatif atau berbanding terbalik. Nah, sedangkan di gambar yang sebelahnya, yaitu gambar kurva permintaan, yang dimaksud dengan kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen. Ya, jadi kurva permintaan itu menggambarkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Yang mana kurvanya itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah karena dia berkolerasi negatif. Bisa kita lihat di sini ketika harga barang itu adalah 10.000, jumlah barang yang diminta adalah 2 eksemplar. Sedangkan ketika harganya itu turun menjadi 8.000, maka jumlah barang yang diminta naik menjadi 4 eksemplar. Artinya, jika harganya turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik, sedangkan jika harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan untuk memudahkannya, teman-teman bisa melihat kurva permintaan atau schedule permintaan. Biasanya, harga barang itu dilambangkan dengan P yang berada pada sumbu vertikal, sedangkan jumlah barang yang diminta biasanya dilambangkan dengan Q yang berada pada sumbu horizontal, sedangkan permintaan atau demand itu dilambangkan dengan D. Jadi demand atau D dan jumlah barang yang diminta atau Q itu berbeda, karena ada sebagian orang yang masih menyamakan antara jumlah barang yang diminta dengan permintaan. Padahal sebenarnya kedua hal ini antara permintaan dan jumlah barang yang diminta adalah hal yang berbeda. Kalau jumlah barang yang diminta adalah jumlah barangnya berapa, tetapi kalau permintaan merupakan hubungan antara jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Begitu. Sekarang kita akan belajar terkait dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi permintaan di luar harga barang itu sendiri atau selain harga barang itu sendiri dan tidak dalam kondisi ceteris paribus. Yang pertama yang dapat mempengaruhi permintaan di luar atau selain harga barang itu sendiri atau dalam kondisi tidak ceteris paribus adalah yaitu harga barang-barang lain. Harga barang-barang lain dapat mempengaruhi permintaan dari suatu barang. Barang-barang lain yang dimaksud dapat berupa harga barang substitusi dan harga barang pelengkap atau komplementer. Harga barang substitusi dapat mempengaruhi permintaan. Misalnya adalah permintaan kopi sebagai barang substitusi dari teh meningkat karena pada waktu yang bersamaan harga teh semakin mahal. Jadi dari contoh ini, misalnya kopi adalah barang substitusi dari teh. Nah, ketika harga teh mahal atau ketika harga teh meningkat, otomatis permintaan teh akan menurun. Karena harga teh itu mahal, maka sedikit orang akan membeli teh. Akibatnya adalah permintaan kopi sebagai substitusi dari teh akan meningkat. Karena harga kopi lebih murah dibandingkan dengan teh. Jadi, dari harga barang substitusi, hubungannya dengan permintaan adalah berbanding positif. Ketika harga dari teh meningkat, maka permintaan terhadap kopi juga akan meningkat. Sedangkan yang kedua adalah harga barang komplementer, yang juga dapat mempengaruhi permintaan. Contohnya adalah barang komplementer ini antara gula dan teh. Karena dia harus kita gunakan secara bersamaan ya. Ketika kita menggunakan gula, kita juga menggunakan teh. Sedangkan tadi barang substitusi, barang yang saling menggantikan. Artinya, kopi bisa kita gantikan dengan teh. Untuk barang komplementer ini, hubungan antara harga barang komplementer dengan permintaan adalah dia berbanding negatif. Artinya adalah ketika harga dari teh naik, maka permintaan terhadap gula akan menurun. Ketika salah satu harga dia naik, maka permintaan barang lain akan
turun karena dia berhubungan negatif. Selanjutnya, hal yang dapat mempengaruhi permintaan adalah yang kedua, pendapatan. Pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi permintaan. Saat pendapatan masyarakat cenderung rendah, maka permintaannya akan cenderung menurun. Begitu pula sebaliknya, jika pendapatan masyarakat cenderung tinggi, maka permintaannya akan banyak karena daya beli masyarakat tersebut meningkat. Artinya adalah semakin banyak barang atau jasa yang mampu dibeli oleh masyarakat. Ya, dia mempunyai hubungan yang positif. Artinya jika pendapatan naik, maka permintaan juga akan naik. Sedangkan jika pendapatan menurun, maka permintaan juga akan menurun. Selanjutnya, yang ketiga adalah selera masyarakat. Selera masyarakat juga dapat mempengaruhi secara langsung permintaan suatu barang atau jasa. Kita tentu memiliki selera tertentu pada suatu barang atau jasa yang ingin kita beli. Contohnya adalah ketika kita gemar minum kopi, meskipun harga kopi naik, kita akan tetap membeli kopi tersebut karena itu selera ya. Ini berkaitan dengan selera. Ketika kita suka sesuatu, walaupun harga dari sesuatu tersebut atau barang tersebut naik, kita akan tetap membeli barang tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah ekspektasi di masa depan. Ekspektasi di masa depan terkait dengan kemampuan seseorang untuk memprediksi naik atau turunnya harga suatu barang di masa depan. Contohnya adalah menjelang hari raya, harga cabai diprediksi akan naik. Maka permintaan terhadap cabai akan meningkat atau banyak pada saat ini. Nah, itulah maksud dari ekspektasi di masa depan. Artinya kita bisa memprediksi naik atau turunnya harga. Kita dapat memprediksi harga di masa depan. Apakah harga di masa depan atau seminggu lagi atau besok akan naik atau turun. Nah, di mana contohnya di sini ketika hari raya, biasanya harga cabai akan diprediksi naik. Otomatis permintaan terhadap cabai pada hari ini akan meningkat atau banyak. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain dari harga barang itu sendiri. Semoga materi yang disampaikan pada video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.